Bismillahirrahmanirrahim. Biridhallahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah. Sucikan kami. Terima kasih ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wa munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarram yang kami muliakan, para guru, para asatidz, para ulama, wabil khusus semua jajaran DKM Masjid kita tercinta Al-Fath, Ketua DKM kita Abi Akmal Ustadz Ihsan, kemudian yang sangat saya muliakan Imam besar kita tercinta Masjid Al-Fath. Kita doakan semoga para asatidz, para pejuang Masjid Al-Fath, begitu juga dengan mujahid-mujahid pemakmur Masjid Al-Fath, semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Allah berikan kekuatan, kelezatan, istiqamah dalam keadaan taat kepadanya sampai diberikan hadiah wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah, bahagia sekali. Ini kita hidup sudah hampir di akhir bulan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, bulan
Rajab. Masya Allah. Saya tidak akan banyak bercerita tentang bulan Rajab yang tentunya sudah kita paham dari banyak murabi. Namun ada sedikit yang perlu kami sampaikan. Kita berdoa, kita niat, kemudian kita meminta kepada Allah, jadikan setiap gerak ibadah kita di bulan Rajab untuk memohon ampunan atas seluruh dosa dan salah yang kita perbuat. Sebelum masuk ke Ramadan, kalau kita sudah disucikan oleh Allah, maka Ramadan kita panen. Karena Rajab adalah gerbang awal menuju bahagianya kita di bulan suci Ramadan. Rajab bulan menanam, Sa'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Rajab bulan starting, start nyalain dulu. Jazakallah khair, masya Allah, barakallah, berkah. Ya, cukup. Rajab ini bulan starting. Jadi kalau kita mau menuju Allah, kendaraannya yang pertama kali mulai dipanasi bulan Rajab, start. Sa'ban jalan dulu pelan. Set. Ramadan tancap. Enggak bakal mogok. Kan udah disetar, udah dipanasin. Kalau kita enggak start, enggak pemanasan dulu, tiba-tiba Ramadan mogok ibadah kita. Enggak bisa sampai kepada Allah. Makanya ahli iman minimal 3 bulan ya, kita memohon kepada Allah agar disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Jadi ahli iman itu dia sadar, begitu masuk Rajab dia sadar, dia kuatkan ibadah, dia kuatkan doa, minta supaya umurnya sampai di bulan suci Ramadan. Beda dengan orang yang gak beriman, Pak. Orang yang gak beriman itu dia kaget. Dia sadar Ramadan sudah mau datang itu ketika dia menonton tayangan televisi, ketika iklan sirup marjan dan sarung wadimor sudah mulai ada. Kaget ya, oh, udah mau puasa ya, udah mau Ramadan lagi ya, ente kemana aja, Rajab dia nggak ingat. Masya Allah. Nah, kita ahli iman panjatkan doa itu. Tadi sudah dikumandangkan oleh imam kita ya, subhanallah, insya Allah diijabah. Ada ibadah yang ringan tapi dahsyat ya. Ulama menganjurkan di bulan Rajab ini banyak-banyaklah mandi. Ajaib ya. Banyak-banyaknya wudu. Bapak kalau mandi di bulan Rajab, niatkan mandi di bulan Rajab, mohon kepada Allah agar dibersihkan seluruh badan ini dari seluruh dosa dan maksiat yang pernah diperbuat. Wudu pun sama. Subhanallah. Ada kisah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali pernah menyuruh muridnya untuk mengambil air wudhu. Muridnya berwudhu, kemudian kocoran air wudhunya ditampung di ember. Begitu selesai, Imam Ahmad bin Hambal melihat sisa air wudhu yang ditampung di ember oleh muridnya tadi, muntah-muntah Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang beliau lihat? Itu adalah genangan darah dan nanah dari dosanya yang tercuci kena air wudhu. Subhanallah. Kalau ulama yang kasaf itu sampai bisa begitu, Pak, sampai melihat tetesan air wudhu itu betul-betul kotoran yang keluar. Nah, makanya niatkan kita minta ampun sama Allah, wudhu kita ya. Semoga apa yang kita lakukan mendatangkan berkah dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah, di kesempatan yang sangat pendek waktunya ini, izinkan Al-Fakir akan memberikan beberapa nasihat untuk kesempurnaan ibadah kita. Yang pertama, berangkat dari kalimat hadis ya. Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu,
Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Subhanallah. Jadi nasihat pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan, bapak-bapak sekalian, ada yang sangat arzan dalam hidup ini. Di samping kita mempelajari ilmu fikih, yuk kita sama-sama bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Subhanallah. Banyak orang yang beribadah secara fikih dia benar, rukunnya benar, yang wajibnya bagus, sunnahnya bagus. Cuma sayang, itu hanya jasa dia, kolbiah dia rusak. Ibadah fikihnya bagus, jasa dia bagus, tapi semua penyakit hati dia punya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dengki ada, iri ada, hasad ada, semua. Ujub ada, riya ada. Subhanallah. Gimana bisa diterima ya Allah? Bagaimana bisa diterima? Allah menginginkan yang paling dilihat dari kita adalah hati dan amal perbuatan. Subhanallah. Makanya ketika mustaqbilal kiblati, itu bukan hanya jasad, tapi bil qalb, menghadap Allah betul-betul. Subhanallah. Ini nasihat yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hati perbaiki. Jangan ada orang yang ahli ibadah, jasadnya ibadah, tapi hatinya fasik, munafik. Subhanallah. Karena takwa itu nggak memiliki sikap-sikap begitu, Pak. Suara-suara hati busuk itu takwa nggak ada. Bagaimana ketaatan seorang hamba mau diterima kalau hatinya masih busuk? Waktu dia sholat di masjid khusyuk, paling bagus jasa dianya, tapi begitu keluar dia ahli gibah, ahli dengki, ahli hasad, ahli ujub. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka yuk kita manage hati kita sebelum masuk kepada bulan suci Ramadan. Bersih, buangkan, buang semua penyakit-penyakit itu. Allahu Akbar. Gimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in syaqala wa saqalatil qulub zikrullah." Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada penyikatnya, ada pengkilatnya, dan pembersih hati yang kotor adalah zikrullah. Jadi Bapak di bulan Rajab ini banyakin zikir, Pak. Banyakin zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak istighfar yang banyak, salawat Nabi yang banyak. Ini menggempur penyakit hati, bersih hatinya. Subhanallah. Zikir ini luar biasa. Esensi dari semua ibadah adalah zikir. Kedekatan seorang hamba dilihat adalah seberapa kuat dia mengingat Allah, seberapa kuat dia menyebut Allah dalam kesehariannya. Allahu Akbar. Nggak perlu bilisan bil qalbi. Ada ahli zikir yang diam mulutnya tapi hatinya sibuk. Allah, 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 Allah. Subhanallah. Maka yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat baik. Kenapa? Karena hatinya bersih. Bersih hatinya. Banyakin zikir. Kita lihat. Saya mau tanya, kenapa ikan yang ada di lautan, Pak, puluhan tahun ya, ada di lautan, yang semua sepakat air laut itu asin, tetapi kenapa ikan nggak pernah asin? Begitu kita angkat ikan masih hidup, itu ikan digoreng, dimasak, tawar kalau belum digaremin. Kenapa? Rupanya ikan selalu berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu yang membuat ikan tetap tidak keracunan sekelilingnya. Walaupun air laut asin, tapi tidak mampu mewarnai ikan. Ikan tetap tawar. Tapi coba, begitu ikan itu kita bunuh, mati dia, maka dia fatrah, dia putus zikirnya kepada Allah. Begitu mati, Pak, putus zikirnya kepada Allah, coba rendam di air garam. Rendam di air garam 1 jam aja. Subhanallah, berubah rasa ikan asin.
Apalagi sampai diasin beberapa hari, direndam dengan air garam lama, langsung jadi ikan asin. Kenapa? Putus zikirnya. Subhanallah. Begitu juga dengan manusia yang ahli zikir, dia tidak akan mudah diracuni oleh sekelilingnya. Dia tidak akan mudah diwarnai oleh sekelilingnya. Dia akan menjadi warnanya diri sendiri, bersih tetap. Allahu Akbar. Makanya yuk banyakin zikir. Ini pesan yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, hati kita ini Pak, ada 3 model hati manusia. Yang pertama, ada hati yang disebut dengan qalbun salim. Apa itu? Hati yang selamat. Hatinya siapa itu? Hati yang bersih, yang tidak punya penyakit-penyakit di dalamnya, dan hati yang kuat mengingat Allah. Kalau diibaratkan ya kayak ini, subhanallah, bagaikan air bening yang berada di dalam gelas yang bening. Masya Allah. Qalbun salim, bersih dia. Cahaya nasihat apapun yang masuk pasti tembus diterima oleh air bening ini. Cahaya apapun masuk diterima. Sehingga orang yang qalbun salim, orang yang hatinya bersih, bapak-bapak sekalian, jangankan nasihat dari murabi, dari ustadz, tukang ojek, tukang beca, memberikan nasihat kebaikan masuk ke dalam hatinya. Subhanallah. Cahaya kecil aja bisa tembus ke dalam hatinya. Kenapa? Saking beningnya hati, mudah menerima nasihat. Ini qalbun salim. Yang kedua, ada kemudian yang disebut kata Imam Al-Ghazali qalbun marin, hati yang penyakitan, hati yang sakit. Siapa mereka? Ini hati yang kadang taat kepada Allah, kadang juga maksiat, kadang zikir, kadang juga gibah. Insya Allah. Penyakitan. Kayak apa? Kayak air teh yang ada di gelas yang bening. Air teh bening banget enggak, keruh banget enggak. Kadang cahaya kebaikan masuk, kadang enggak. Kadang ada, kalau ada cahaya kebaikan masuknya tak sempurna. Kenapa? Enggak bening banget, tapi juga enggak ditolak banget. Nah ini mungkin kita, hati-hati kita lah ya. Subhanallah. Tapi jangan putus harapan Pak. Qalbun marid ini yang disebut dengan sakit, pasti ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Begitu juga dengan hati yang sakit. Maka obat yang paling mustajab adalah aksiru bi zikrillah, zikir kepada Allah. Banyakin zikir. Nah ada yang ketiga, qalbun mayit. Siapa mereka? Orang yang dalam dirinya tidak ada kebaikan sedikit pun. Orang-orang kafir, orang-orang fasik, munafik, yang ada kebencian luar biasa kepada agama ini. Allahu Akbar. Maka hatinya bagaikan air kopi pahit di gelas yang bening. Nggak bisa. Tidak ada satu cahaya pun yang akan bisa menembus air kopi pahit, Pak. Nggak ada. Walau senter LED 500 watt menembak apa? Air kopi pahit, tetap kopi pahit itu hitam, nggak bakal bisa masuk. Inilah hati orang-orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Nasihat kebaikan dari mulut siapapun, walau satu hari 100 kali diberikan nasihat, sholat Pak, sholat Pak, sholat Pak. Apa dia jawab? Yang sholat belum tentu benar. Ngaji Pak, yang ngaji juga belum tentu masuk surga. Nah ini pertanda hati dia gelap. Naudzubillah, subhanallah. Nah oleh karena itu bapak-bapak sekalian, nasihat pertama, yuk sebelum Ramadan kita bersihkan hati kita. Allahu Akbar. Supaya ibadah kita nanti mabrur, makbul, diterima oleh Allah. Gak ada ujub. Kalau kita nggak dibersihkan hatinya Pak, bapak sholat bagus dikit ujub muncul. Iya. Pulang taraweh, ngelihat tetangganya pulang kerja, apa dalam hatinya? Ya nggak taraweh, saya mah, ujub muncul.
Padahal ketahuilah ikhwah, ujub itu seharusnya nggak ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajarkan tidak ada satu gerak kebaikan sedikit pun kecuali itu diberikan kemampuan oleh Allah. Waktunya diberi, kemampuannya diberi, diizinkan oleh Allah. Jadi ngapain ujub, Pak? Wong kita itu hadiah dari Allah kok. Kita mampu duduk ngaji ini, ngapain mesti ujub? Allah yang memberikan kesempatan ini, Allah yang memberikan gerakan ini. Subhanallah, apa yang mesti diujubkan? Allahu Akbar. Makanya kata Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, beliau mengatakan begini, Pak. Awas, hati-hati. Kalau ada di antara kita yang tak mampu lisannya berzikir kepada Allah, yang tak bisa hari itu dia membaca Al-Qur'annya Allah, maka ketahuilah, bukan dia tak mampu, Pak, bukan dia tak ada waktu, bukan dia nggak sempet, bukan dia males, tetapi hakikatnya Allah lagi nggak mau lisanmu menyebut nama Allah. Allah lagi mau lisanmu membaca kitab mulianya. Masya Allah, kalau Allah lagi nggak mau, Pak, lisan kita menyebut namanya, lisan kita membaca Al-Qur'annya, bagaimana mungkin doa kita mau didengar oleh Allah? Subhanallah. Yang kedua, kalau ada di antara kita yang jasad kita tidak mampu hadir di masjid untuk sholat berjamaah, tidak mau hadir di rumah Allah yang mulia ini, tidak mau hadir di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu, bukan berarti dia nggak sempet, Pak, bukan berarti dia nggak bisa, bukan berarti dia nggak sanggup. Allah nggak mau jasad kita duduk di rumahnya, Allah nggak mau jasad kita duduk di majelis surganya. Kalau Allah nggak mau jasad kita hadir di rumahnya, bagaimana kalau kita mati, Pak? Bagaimana mungkin jasad kita diterima oleh Allah? Subhanallah. Makanya ayo paksain, jangan ngomong males Ustadz. Awas, hati-hati, ente baca Quran belum hari ini? Belum Ustadz, nggak tahu, males banget. Aduh, bukan ente yang males, hati-hati, Allah lagi nggak mau mulutmu membaca kitabnya yang mulia. Cepet paksain. Subhanallah, paksain, Pak. Itu bicara hakikat ya. Beda dengan paham Mu'tazilah atau Qadariyah. Beda. Ahlussunnah wal Jamaah itu diajarkan tidak ada gerak kebaikan kecuali gerak Allah. Makanya tidak boleh ujub, dan gak bakal ada ujub kalau sadar itu. Ngapain ujub? Ini kan boneka Allah ini, ya kan? Ditarik ke sini suruh melakukan ini, ditarik ke sini suruh melakukan ini. Bonekanya Allah ketika dalam kebaikan. Subhanallah. Lalu apa yang mesti diriakan, dipamerkan? Ya, beda dengan apa tadi, Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka berbeda, Pak, ajarannya. Mereka itu memahami setiap mereka hidup itu, Pak, itu diberikan kekuatan oleh Allah awalnya. Manusia itu diberikan kekuatan oleh Allah. Lalu kekuatan itu dipergunakan oleh manusia, terserah dia katanya. Kalau ada yang mempergunakan kekuatan dari Allah ini untuk bermaksiat, maka dosa dia. Tapi kalau ada orang yang mempergunakan kekuatan dari Allah ini untuk beribadah, maka pahala. Maka mereka ketika selesai melakukan amal soleh, mereka berbangga-bangga diri. Mereka merasa ujub. Oh, saya tadi sholat dong. Saya tadi sodakoh dong. Tuh, kenapa? Karena kata mereka itu bukan gerak Allah. Itu adalah pilihan mempergunakan kekuatan dari Allah. Makanya mereka disebut dengan ahli ujub. Beda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada yang perlu diujubin. Memang semua hadiah dari Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Siap membersihkan hati? Insyaallah. Satu nasihat yang pertama sebelum kita masuk kepada Ramadan, ya, hati-hati, Pak. Jadi kita sering menganggap hina orang buta matanya, ya kan? Sering menganggap orang buta itu hina, padahal belum tentu dia buta. Karena menurut Allah,
fa innaka la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang disebut dengan buta itu, Pak, bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati. Ini yang bahaya. Berapa banyak orang yang buta mata kepalanya tapi mereka sanggup menghafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana dengan kita yang mata kepalanya sehat walafiat? Subhanallah, berapa banyak kita mengingat ayat-ayat Allah dalam hati kita. Allahu Akbar. Kayaknya bahaya itu. Dan barometer kemuliaan seorang hamba, Pak, perbedaan kita manusia dengan binatang itu Allah lekatkan pada hatinya, pada matanya, pada telinganya. Coba kita lihat, insyaallah. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf 179? Masya Allah. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum adan la yasma'una biha walahum a'yun la yabsiruna biha walahum adan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Masya Allah, ini ngeri, Pak, ya. Masya Allah. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti neraka jahanam, kata Allah, akan dipenuhi dari bangsa manusia dan jin. Neraka jahanam akan dipenuhi oleh bangsa manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia diberikan hati, tapi hatinya tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya kotor, hatinya tidak untuk mengingat Allah. Masya Allah. Walahum ayun la yubsiruna biha. Dia diberi mata, tapi matanya tidak untuk menatap ayat-ayat Allah, tidak untuk memperhatikan kebesaran Allah, tidak memandang dengan sesuatu yang baik. Masya Allah. Walahum adan la yasma'una biha. Dia diberikan telinga, tapi telinganya tak mampu mendengar nasihat-nasihat Allah, tak mampu mendengar panggilan Allah. Nah, kalau ada orang yang begitu, kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Dia bagaikan binatang, bahkan lebih rendah lagi. Naudzubillah subhanallah. Rendah banget, Pak. Babi, Pak, babi, maaf saya sebut binatang ini ya. Babi dibanding dengan orang kafir itu jauh lebih mulia babi. Karena babi dalam satu hari dia masih sanggup berzikir kepada Allah 20 kali. Satu hari. Orang kafir nanti di yaumil kiamah ketika terjadi penghakiman seluruh makhluk termasuk semua binatang, babi dikisos jadi tanah. Orang kafir melihat babi jadi tanah, dia minta kepada Allah agar dia dijadikan seperti babi aja. Gak bisa. Jadi babi aja lebih mulia gara-gara zikirnya 20 kali satu hari. Allahu Akbar. Jadi hati-hati. Yang pertama ini masalah hati ya. Baik. Nasihat yang kedua, ikhwah, bagaimanapun semua kita ini butuh peringatan, Pak. Butuh saran, butuh nasihat, apalagi butuh pengingat, Pak. Semua kita, subhanallah. Karena peringatan dan nasihat itu mampu menyuburkan hidayah, lalu sanggup menguatkan iman dan menambah amal. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, kita dalam menerima nasihat, Pak, di kehidupan ini ada 4 sikap. Nanti kita introspeksi, kita masuk kemana ya? Subhanallah. Kenapa ada Al-Quran diturunkan? Al-Quran itu isinya targhib wa targhib, ya, isinya adalah peringatan,
kemudian nasihat, ancaman. Kenapa Al-Quran begitu? Yang kedua, kenapa Allah mengutus ke dunia ini para nabi dan para rasul? Untuk memberikan peringatan, nasihat, wejangan, teguran. Nah, sampai hari ini pun siapa yang mau selamat dunia akhirat, maka dia harus dalam hidupnya kenyang dengan peringatan, nasihat-nasihat kebaikan dari orang yang mengilmuinya. Rasulullah telah tiada, tapi pewaris baginda Nabi masih ada. Nabi tidak akan diturunkan lagi oleh Allah, tapi pewaris Nabi sampai hari kiamat ada. Siapa mereka? Ahli ilmu, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Merekalah yang layak kita dengar nasihatnya. Subhanallah. Makanya orang yang haus dengan nasihat, lihat hidupnya, Pak. Lihat hidupnya. Dia cerdas dunia akhirat. Orang yang haus dengan nasihat-nasihat kebaikan, orang yang haus ngaji, orang yang haus dengan nasihat, tausiah, lihat hidupnya. Dia bukan hanya cerdas dunia, tapi dia juga cerdas akhirat. Subhanallah. Berbeda dengan orang yang malas nyari nasihat, Pak. Lihat hidupnya, dia hanya cerdas dunia aja. Dia pinter memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa kebeli ini, kebeli itu, tapi dia bodoh tentang akhirat. Subhanallah. Maka dia akan dibelasah sengsara setelah dia mati karena bodoh akhiratnya. Tapi ahli iman yang banyak mendengarkan nasihat, dia cerdasnya dua, dunia akhirat. Nah, orang yang menerima nasihat ada 4 golongan. Yang pertama, Masya Allah, satu, ada tipe orang yang ketika menerima nasihat, menerima ilmu, dia langsung menjadi manfaat buat dirinya. Dia langsung rubah dirinya dengan nasihat itu. Kalau dia maksiat, dia taubat. Kalau dia salah, dia berubah jadi benar. Subhanallah. Kemudian yang kedua, dia juga mampu mengeser, menasihati orang lain, mengajak orang lain, sehingga orang lain pun dia inginkan seperti dia. Subhanallah. Ini orang yang tipe paling bagus, Pak. Dapat ilmu, diambil, diamalkan, dirubah dirinya, lalu dia share, dia bagi lagi, dia sampaikan lagi, dia nasihati lagi orang lain, dia ajak lagi orang lain supaya berubah kayak dia. Nah, ini tipe orang penuntut ilmu yang paling hebat. Yang kedua, model yang kedua, dia dapat ilmu, dia dapatkan ilmu yang bermanfaat, dia rubah dirinya, dia amalkan, tapi dia tutup, dia nggak mau bagi untuk orang lain. Masya Allah. Ada kan yang begitu kan? Ada yang begitu ya? Dia kaya ilmu, Pak. Dan ilmunya juga berbuah, menghasilkan perubahan dirinya. Dia makin rajin, makin soleh. Tapi sayangnya dia nggak mau bagi ilmunya. Dia nggak pede menyuarakan dakwah. Dia nggak pede nasehatin orang lain. Tertutup ilmunya hanya untuk dirinya. Nah, tipe orang begini kurang bagus. Tidak bagus. Ini tidak sesuai dengan konsep yang Allah sampaikan dalam surat Al-Asr. Ya, kan konsep Allah dalam surat Al-Asr, orang yang terbaik itu 4 ya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu. Masalah. Untuk apa? Kalau Allah sudah bersumpah, maka pasti di belakangnya ini masalah yang paling penting. Semua manusia itu merugi, kata Allah. Semua manusia merugi, kecuali yang 4. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu bimakna dia ilmu, dia dapatkan ilmunya memperkuat imannya. 1. Kemudian wa amilus solihah, dia dapatkan ilmu, sudah kuat imannya, kemudian dia beramal soleh. Lalu yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, dia sampaikan ilmunya, dia sampaikan kebenarannya, kemudian setelah dia dakwah, strateginya wa tawasaw bis sabr, dia sabar.
Subhanallah. Dapat ilmu nambah iman, amal soleh, dakwah, sabar. 4 ini. Subhanallah, baru sempurna. Ya. Jadi kalau ada orang yang dapat ilmu kemudian diam, ya, diamalkan sendiri, dia nggak mau dakwahkan lagi, ini nggak sempurna, tidak sesuai dengan konsep manusia yang tidak merugi yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ashr. Kan harus ada 4, Pak. Harus ada 4. Kemudian dari baginda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, belajar ilmu, amalin, kemudian ajarkan lagi. Itu yang terbaik. Jadi bukan dapat ilmu kemudian buat sendiri, Pak. Enggak. Ada yang tipe begitu ya. Nah, nanti perbaiki. Ustadz, saya nggak bisa ngomong, Ustadz. Minimal nggak usah dakwah formal begini. Ya setiap sama teman ketemu, keluarga ketemu, ngobrol biasa aja. Sayang, ke istri. Tadi dapat pengajian sebelum Ramadan, kita bersihkan hati yuk. Itu kan nggak formal ya. Atau di teman-teman di kerjaan begitu kumpul, sebelum Ramadan, udah nggak usah ngomongin orang, nggak usah gibah sebelum Ramadan. Kalau amal kita nanti di bulan Ramadan mau diterima sama Allah, yuk kita dari sekarang perbaiki hati kita, yuk hilangkan semua sifat-sifat itu. Subhanallah. Jadi sambil candaan masukin tuh, walaupun nggak bisa ngomong resmi, Pak. Bisa begitu? Insya Allah anak kita sampaikan. Itu tipe yang kedua. Masya Allah. Tipe yang keberapa tadi? Ketiga ya? Kedua apa ketiga, Pak? Kedua. Nah, tipe orang yang ketiga adalah orang yang ketika mendapatkan ilmu, dia senang, Pak, duduk di majelis ilmu. Dia senang mendengarkan nasihat. Masya Allah. Tapi itu ilmu tidak sama sekali bermanfaat untuk dirinya. Nggak bermanfaat buat dia sama sekali, Pak. Subhanallah. Nggak bisa diamalin, nggak bisa ngamalin dia. Tapi ajaibnya dia bisa bagi untuk orang lain. Ya Allah, ada orang yang begitu. Ada. Di pengajian dia sampaikan, jangan sekali-kali kalian main riba. Riba itu haram. Dia tahu, dia dengar, tapi dia nggak bisa keluar dari riba. Jangan zina. Zina itu fahisyah, dibenci sama Allah, dilaknat sama Allah, dosa besar. Tapi dia nggak bisa ninggalin zina. Jangan mabok. Tapi dia nggak bisa ninggalin mabok. Tapi begitu kumpul sama temennya, dia sampaikan itu suara itu. Tadi saya dengerin pengajian, katanya kita jangan zina, itu dibenci. Dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan riba katanya. Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa ada orang yang tipe begitu? Rupanya orang tersebut sudah terjangkit kecanduan amal-amal dari ilmu yang dia terima. Dia sudah sering zina, dia ahli zina, Pak. Dia sudah melekat candu zinanya. Subhanallah. Cuma dia diberikan hidayah oleh Allah, dia senang mendengarkan nasihat. Nah, karena candunya lebih besar daripada imannya, sampai ilmu tidak mampu menyetop dia dari zinanya. Subhanallah. Dia terlilit hutang rentenir, Pak. Di rumahnya itu kelilit rentenir. Sudah ahli riba dia. Hutangnya ke sana ke sini. Masya Allah, hutang ribanya. Begitu mendengar suruh keluar dari riba, dia nggak sanggup. Bagaimana mungkin saya keluar dari riba? Saya mesti lunasin dulu hutang ratusan juta. Akhirnya dia nggak sanggup keluar. Dia nggak sanggup mengamalkan ilmu itu. Tapi dia mampu berbagi. Subhanallah. Nah, ini kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, Masya Allah. Subhanallah. Yang keempat ini adalah orang yang begitu mendengar ilmu, mendengar nasihat, tapi dia tidak berguna sama sekali buat dirinya dan buat orang lain. Nggak ada gunanya.
Nah, ini tipe siapa? Tipe-tipe orang kafir, fasik, munafik. Gak bisa, Pak. Makanya dalam surat Yasin ya, apa kata Allah di sini? A'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan atau tidak, sama aja, nggak bakal beriman dia. Makanya Bapak kalau ngobrol sama orang yang nggak beriman, ya udah dia nasihat, dia dengar tapi tembus keluar lagi, nggak nyangkut sama sekali, dan dia nggak akan nge-share nasihat itu kepada orang lain, Pak. Ini tipe orang kafir. Naudzubillah. Nah, kita termasuk tipe yang mana nih? Insya Allah yang pertama ya, Pak. Insya Allah. Allahu Akbar. Wah, ini penjelasannya masih panjang ya. Insya Allah. Baik, satu lagi, satu nasihat lagi. Nasihat yang ketiga, bapak-bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya langsung ambil terjemahnya. Kata Nabi, barang siapa yang ketika pagi hari awal dari hidup, dari kematian sementaranya, kemudian dia mengingat dunia, memikirkan dunia, Masya Allah, menjadikan dunia itu buah pikirannya, Allahu Akbar, maka Allah, kata Rasulullah SAW, akan memberikan orang itu 3 bala dalam dirinya. Jadi Pak, kalau awal bangun di pagi hari, jangan ingat dunia, jangan ingat bisnis, jangan ingat duit, Pak. Subhanallah. Baru hidup itu ingat Allah, ingat akhirat. Ini dikutuk tuh. Subhanallah. Apa kata Nabi? 1, orang yang baru bangun tidur kemudian ingat dunia, Allah akan memberikan dia hammula yang qati'u abada. Masya Allah. Hammula la yang qati'u abada. Dia akan diberikan kerisauan hidup yang tidak pernah putus selama hidupnya. Orang yang kalau bangun tidur ingat dunia, ingat bisnis, ingat duit, dia tidak ingat masjid, dia tidak ingat Allah, dia tidak ingat mati, dia tidak ingat akhirat, maka dia akan diberikan dalam hatinya kerisauan hidup yang tak pernah putus. Risau aja. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, duitnya banyak, ya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi kalau ngomong ketemu temen itu ngeluh aja. Itu pertanda kalau dia pagi-pagi itu ingat dunia itu. Subhanallah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dia akan diberikan kesibukan yang tidak pernah lapang dada dalam dirinya. Subhanallah, dalam hidupnya Pak, sibuk dunia terus, sampai Allah tidak berikan kesempatan dia hadir di masjid, Pak. Subhanallah, sibuknya dunia aja, muter-muter dari pagi sampai malam, yang diurusi dunia aja. Pulang kerja cari bisnis, pulang bisnis tidur bangun ingat bisnis lagi, terus begitu aja, nggak bakal selesai. Itu rupanya itu apa? Hadiah buruk dari Allah yang ditanamkan kepada hati seorang hamba yang baru bangun tidur ingat dunia. Naudzubillah, subhanallah. Yang ketiga, Allah akan berikan dia kefakiran hidup yang tidak pernah akan hilang, Pak, dari dalam dirinya selama-lamanya. Jadi orang itu merasa miskin terus. Ya Allah, kurang aja. Ya. Mobil 2, rumah gede, gaji gede, bisnis sukses, tapi ngeluh aja, kurang aja. Itu orang yang kalau pagi ingat dunia. Naudzubillah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Itu celaka ya Pak ya. Jadi kalau pagi-pagi tuh yuk ingat akhirat tuh. Ingat akhirat. Nah makanya coba lihat Pak, amaliyah yang paling besar ganjarannya ya, yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu amaliyah di waktu pagi, Pak. Di waktu subuh, nggak ada tandingannya. Yuk kita lihat. 1, tidak ada sholat 2 rakaat, Pak, yang Rasulullah SAW menyampaikan, man sholat rakaatain qabla fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Khairum, lebih baik, bukan sama ya. Khairum, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak ada sholat lain. Itu qobliyah subuh, Pak. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Jadi kalau ditanya
Pak, siapakah orang yang paling kaya hari ini? Jawabannya gampang. Siapa yang tadi sholat qobliyah subuh, dialah orang yang paling kaya. Kenapa? Karena dia sudah dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Subuh. Bagaimana dengan sholat subuhnya, Pak? Masya Allah. 2 rakaat sunnahnya aja begitu. Man sholat subha fi jama'ati fa'ka'annama sholat layla kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia bagaikan sholat sepenuh malam. Sholat subuh, subhanallah, dari maghrib sampai subuh sholat terus, minum berhenti aja enggak. Tuh, itu pahala orang subuh berjamaah. Siapa yang sanggup? Subhanallah. Makanya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu nasi ma fi salatil isya wa salatil fajri la atauhuma walau habwan." Kalau seandainya umatku tahu kehebatan dan kedahsyatan yang diperoleh dari salat isya dan subuh berjamaah di masjid, walaupun mereka lumpuh, pasti mereka akan datang sambil merangkak. Subhanallah. Subuh, Pak, hebat banget udah. Hebat banget. Allahu Akbar. Siap? Insya Allah. Apalagi zikir dan doa setelah subuh. Udah gede banget itu ya. Zikir, Masya Allah. Baca ayat kursinya, baca doa perlindungannya. Masya Allah. Gede semua lah ya Pak ya. Gede semua. Nah, ini masih banyak lagi beberapa nasihatnya. Masya Allah. Waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan dengan 3 nasihat tadi cukup menjadi bekal untuk kita mujahadah untuk beribadah kepada Allah. Paham kira-kira? Paham ya? Hati yang bersih, itu yang paling pertama. Bersihkan hati. Allahu Akbar. Dan ketika pagi hari awal hidup, ingat Allah dong. Jangan pagi hari langsung ngelihat HP chat, ngelihat bisnis, telepon rekan, miskin terus. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak-bapak sekalian, hati-hati. Hati-hati. Ini akhir zaman. Sering datang sesuatu yang tiba-tiba mengejutkan kita. Kita sama tahu bagaimana sekarang di Turki dan Syria, ya. Negeri yang sedang begitu nyaman tiba-tiba dihantam gempa yang begitu dahsyat. Korbannya ribuan. Masya Allah. Bapak, ada yang bertanya ke saya, Ustadz, kenapa ya kok negeri yang notabene paling fanatik Islamnya, tapi kenapa Allah turunkan musibah ke sana? Kenapa sih nggak Israel aja yang dihantam gempa? Ya kan begitu Pak ya? Itu Turki luar biasa, Erdogan itu. Begitu ada penghinaan pembakaran Al-Quran di Swedia dan Belanda kemarin, negara yang pertama kali demo Turki. Subhanallah. Hebat gak Pak? Hebat. Tapi sekarang Turki dihantam gempa. Ada apa? Gimana jawabnya Pak? Bapak-bapak sekalian, kalau orang kafir, negeri kafir, itu sama sekali nggak disayang sama Allah, sama sekali nggak ditengok sama Allah, sama sekali tidak diperhatikan oleh Allah. Allah jor, jor, sampai tunggu mereka semua mati atau tunggu kiamat, baru mereka dibelasah semua habis. Tapi negeri Muslim disayang sama Allah. Sekali berbuat salah, Allah tegur, Allah jewer. Analoginya kalau Bapak mau gampang, Bapak punya 2 orang anak laki-laki, sama-sama usianya ya, beda setahun. SMA kelas 1, SMA kelas 2, lagi nakal-nakalnya. Dari kecil, hak dan kewajiban Bapak sama diberikan ke dia. Dia diberikan makan, sandang, pangan, sekolah, bahkan nasihat-nasihat agama diberikan. Nasihat-nasihat kebaikan diberikan. Satu anak taat, nurut, banyak terima kasih sama ayahnya. Satu anak nggak ada terima kasihnya dan nggak taat, nggak nurut Pak. Semakin hari, makin tahun, saking keselnya bapak sama anak yang durhaka tadi, nggak pernah terima kasih, kemudian nggak pernah nurut, nggak pernah taat, nggak pernah ibadah. Apa yang dilakukan oleh bapak?
Bapaknya kesel, dijor. Jor toy. Udah terus lalu lah. Mau ngapain ya? Nah, tapi awas ya. Ada kalimat awas. Kalau sakit aja. Tapi kepada anak yang disayang tadi, yang pandai terima kasih, ya, yang taat, subhanallah. Begitu dia melenceng sedikit, Pak, dipanggil itu anak dijewer. Jangan sayang, dijewer kupingnya. Jangan nakal, jangan kayak kakakmu ya. Biarkan aja kakakmu ya, dijewer. Nah, gempa, sakit, pailit yang menimpa ahli iman, yang menimpa negeri iman, Pak, itu semuanya jeweran Allah supaya kita tidak kebablasan, dan itu bukti kasih sayang Allah. Subhanallah. Jadi Turki itu jadi anak, jadi negara emasnya Allah, paling disayang. Ketika ada kesalahan dijewer untuk meninggikan derajat mereka, menambah kedekatan mereka dengan Allah, dan supaya tidak kebablasan maksiatnya. Sama dengan Indonesia, banyak gempa itu banyak jeweran dari Allah. Bagaimana dengan Amerika? Amerika dijor, Pak. Dijor. Jadi begitu analisanya. Bapak jangan pernah membanding-bandingkan kita dengan maaf orang kafir. Ustadz, kenapa ya orang kafir itu kok bisnisnya kaya banget? Terus saya lihat nggak pernah sakit, Ustadz. Nah, begitu kan? Tapi saya gitu, lagi enak-enaknya kerja, banyak uang, tiba-tiba istri saya sakit, saya sakit. Jangan samain, Pak. Beda. Bapak itu disayang sama Allah, sehingga sering dijewer supaya nggak jauh, supaya nggak melanggarnya keterlaluan. Tapi orang kafir dilepas sama Allah. Udah sok, apa yang mereka hasilkan itu buah dari pikirannya, buah dari kerja kerasnya, buah dari tenaganya. Dijor sampai ditunggu sama Allah. Kalau ajal datang, mati, habis dia. Habis dia. Subhanallah. Karena dunia ini surga buat mereka, Pak. Tapi begitu mati, neraka selama-lamanya. Kita tidak. Kita ini bahagianya bukan di sini, Pak. Dunia ini bukan surga buat kita, Pak. Dunia ini penjara. Salah sedikit ditegur, salah sedikit dijewer, supaya nggak berlarut-larut. Subhanallah. Siapa kita sih ya? Nabi Muhammad, Pak, Habibullah, nggak pernah salah. Subhanallah. Tapi Rasulullah juga dihina orang lain, dilemparin di Taif sampai berdarah-darah. Rasulullah juga sakit, Rasulullah juga sedih. Kenapa? Karena disayang sama Allah, supaya makin dekat sama Allah. Begitu ya? Kira-kira paham ya? Jadi jangan dibanding-bandingkan, negara muslim kok dihujani musibah. Itu tanda kasih sayang Allah. Dan siapa yang mati dalam keadaan beriman terkena musibah dan bencana, maka sahid. Nggak usah khawatir, Pak. Ahli iman itu nggak usah khawatir. Mau mati dimanapun, insya Allah husnul khotimah. Iya. Tapi orang kafir, walaupun dia mati enak, Pak, duduk di atas sofanya, berbaring di kasurnya yang empuk, dia mati sangit, Pak. Sangit dia. Subhanallah. Mendingan ahli iman yang tertimpa reruntuhan gara-gara gempa, dia sahid akhirat. Subhanallah. Nggak usah khawatir ahli iman. Paham kira-kira? Jadi jangan dibanding-bandingin, biarkan saja udah. Ya, subhanallah. Kalau Israel Allah yang hancurin, PR negara muslim nggak ada, Pak. Jihad kita tertutup, ya kan? Kalau Israel sama Allah langsung dihancurin sekarang, tutup peluang jihad kita. Amerika digulung habis, tutup perjuangan dakwah kita. Sekarang alhamdulillah di Amerika, saudara saya banyak mengabarkan berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah. Dikirim jamaah-jamaah ke sana, mereka berdakwah. Banyak, Pak, sekarang hotel-hotel dibeli oleh umat Islam, dijadikan masjid. Banyak. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu peluangnya. Allahu Akbar walillahilhamd. Baik Bapak-Bapak sekalian, Abi terima kasih, para ustadz semua DKM terima kasih. Sebulan sekali rasanya lama gitu ya. Jadi kangen, makanya agak panjang ya. Allahu Akbar walillahilhamd. Mohon dibukakan pintu maaf ya, sambil mengumpulkan jamaah supaya nggak banyak masbuk ya Ustaz ya. Jadi ngarit dikit. Mohon dibukakan pintu maaf. Baik, itu saja.
Terakhir insya Allah nanti kita ketemu lagi bulan Sya'ban ya kalau ada umur. Sebelum itu Al-Fakir Radi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon terus didoakan supaya Allah berikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk belajar dan mengajar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tubu ilaih.